Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Eh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka walau hanya lewat Zoom ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan pada malam hari ini dan diberikan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Eh, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk malam ini kebetulan kita ada agenda yang memang perlu didiskusikan. Pertama yaitu tentang sosialisasi pemilihan ketua ABUA. Kedua, terkait teknis acara di tanggal 23 Desember saat nanti acara terakhir anak-anak sebelum libur ya, Ayah Bunda. Terus yang ketiga, kita buka acara sesi sharing. Ayah Bunda barangkali nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan atau kita perlu sama-sama diskusikan bersama. Mangga nanti ada waktunya. Jadi langsung aja terkait pertama yaitu sosialisasi pemilihan ketua ABUA bisa langsung dipimpin atau disampaikan oleh Bunda Ibnati. Mangga kepada Bunda Ibnati dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Ayah Bunda, terkait untuk pemilihan ketua ABUA, barangkali kalau secara garis besarnya kemarin saya udah sampaikan di grup ya, Mm. terkait teknis, terus barangkali ininya apa tahapannya. Kebetulan hari kemarin sama hari ini itu tahapannya untuk sosialisasi dan alhamdulillah kemarin dari malam kemarin sama hari ini udah saya share tentang sosialisasi untuk pemilihan ketua. Jadi eh, hari ini saya tegaskan kembali untuk jadi tahapannya itu untuk pemilihan sekarang itu fokusnya itu untuk ketua ya. Jadi nanti kalau semisal tanggal 19 udah ada penetapan ketua baru, baru di ini disusun pengurus untuk perangkat pengurusnya. Jadi yang kita hadapi sekarang itu dikhususkan untuk pemilihan ketuanya. Kemarin juga sempat saya singgung ya, karena sama-sama kita tahu bahwa ABUA kalau di PWA itu sangat eksklusif ya, jadi ABUA itu sangat berperan penting. Jadi biasanya kalau semisal ada keputusan apapun, mungkin barangkali Ayah Bunda kemarin sempat mengikuti beberapa Zoom ya. Bahkan pas awal-awal saya masih ingat itu pas awal-awal kita masuk itu ketika ada sempat ada bullying kalau nggak salah itu ada momen bullying di itu langsung dilibatkan orang tua. Terus kalau semisal terus ada gadget time itu kan hasil dari kesepakatan bersama sama orang tua. Jadi sangat penting banget gitu ketika ABUA di PWA. Dan uniknya lagi selain dilibatkan secara kontinu, yang saya rasakan gitu, saya punya anak tiga
biasanya di setiap komite itu yang adanya itu bunda-bundanya aja. Mungkin nggak tahu kalau ya, kalau bunda-bunda yang lain biasanya kalau di sekolah yang lain itu komite itu didominasi sama Hmm. bunda-bundanya aja gitu. Nah, kalau di PWA itu saya melihatnya itu keterlibatannya itu dua-duanya Hmm. gitu. Jadi bukan hanya bundanya, tapi ayahnya juga terlibat langsung gitu ya dengan kegiatan di PWA. Jadi sangat saya harapkan gitu ya, siapapun nanti ada perwakilan dari ayah bunda kelas 7 yang mau berkhidmat gitu ya, mau mengikhlaskan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk menjadi ketua ABUA. Dan Calon ini ketua apa? ya menjadi calon ketua ABUA. Jadi nanti mulai besok kan besok itu tanggal 12 sampai tanggal 14 itu tahap pendaftaran. Nanti ada link yang akan saya mungkin share di grup ya. Nanti ada isian. Jadi kalau yang ayah bunda yang mau mengajukan jadi calon ketua, nanti ada mengisi link pendaftaran dari tanggal 12 sampai tanggal 14. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya itu tanggal 14-nya penetapan bakal calon. Selanjutnya tanggal 14 sampai tanggal 15 yang mengajukan atau mendaftarkan jadi ketua itu kampanye. Jadi dari tanggal 14 sampai 15 sebenarnya momennya itu pas banget ya. Kalau yang lain lagi kampanye itu dewan sama presiden, kita juga punya kampanye nih di sini. Jadi nanti ada kampanye bakal calon itu tanggal 14 sampai tanggal 15. Nah, di saat momen tanggal 14 15 itu bakal calon itu membuat flyer atau video untuk kampanye. Jadi nanti di-share di semua grup kelas, baik kelas 7, kelas 8 sama kelas 9. Nah, kalau untuk tadi saya terlewat ya, untuk calon ketua itu dibuka pendaftarannya itu hanya untuk kelas 7 sama kelas 8. Karena kan masa khidmatnya itu dari Desember tahun 2023 sampai nanti Desember 2024. Jadi kalau yang kelas 9 kayaknya nanti kan Juni udah ini ya, udah keluar. Jadi yang untuk ketua itu hanya dikhususkan buat kelas 7 sama kelas 8. Selanjutnya nanti untuk tahapan selanjutnya itu setelah membuat kampanye berupa flyer atau video. Selanjutnya ada presentasi bakal calon yaitu tanggal 16. Kalau biasanya yang udah biasanya ada Zoom gitu ya. Ada Zoom bareng-bareng kelas 7 sampai kelas 9. Nah, di Zoom itu biasanya ada presentasi bakal calon. Nanti di sana diisi dengan presentasi bakal calon masing-masing gitu ya. Nanti ada dikasih kesempatan semua bakal calon untuk presentasi. Nah, selanjutnya di tanggal 17 itu ada pemilihan. Biasanya secara online nanti ada uh, Google Form biasanya isian lagi. Nah, selanjutnya tanggal 18 penetapan hasil dan untuk tanggal 19-nya itu pengumuman. Selanjutnya tanggal 23 Desembernya pas lagi acara awarding day itu pengukuhan sama serah terima jabatan dari yang ketua ABUA atau pengurus ABUA yang lama ke yang pengurus yang baru. Mungkin itu secara singkatnya ya tentang tahapan pemilihan. Dan satu lagi mungkin yang saya garis bawahi di sini, karena ini kan kelas 7 sama kelas 8 ya yang diharapkan ada pendaftaran. Saya optimis gitu dari kelas 7 banyak yang mendaftar gitu. Tapi kemarin juga saya sempat ini karena kita kan budaya timur ya biasanya kadang-kadang kalau diminta itu suka kadang ada yang mau gitu, kadang yang jadi yang biasanya yang mengajukan itu suka jarang gitu. Makanya kemarin itu dikasih catatan garis besar dari ketua ABUA yang lama itu
Yang sekarang. Kalau bisa itu harus, jadi wajib kelas per kelas itu wajib mengajukan minimal satu satu untuk calon ketua. Jadi mudah-mudahan sih bukan berharap ya, optimis lah dari kelas 7 ayah bundanya ada yang mendaftar sebagai ketua ABUA yang nanti di periode selanjutnya. Untuk untuk sementara paling seperti itu, Bunda Teh Kanaka. Ya, Mangga barangkali ada yang mau disampaikan atau ada yang mau kita diskusikan. ya, Selanjutnya mangga Panginten. iya. Terima kasih Bunda Taibnati. Apa memang terkait pemilihan Abua juga memang waktunya agak mepet ya. Jadi Betul sekali. jadi kita juga saya juga kebetulan ikut bantu juga di panitia walaupun memang banyak juga sebenarnya yang mau ditanyain gitu ya, maksudnya teknis-teknisnya apakah harus orang Garut gitu kan, ternyata ketua Abua yang sekarang juga kan bukan orang Garut ya Bunda ya, Ya, di bukan Bandung. domisili di Garut gitu. Jadi siapapun terbuka gitu kesempatan yang barangkali ayah bunda apa bisa apa mencalonkan gitu ya, mencalonkan sebagai ketua ABWA, enggak apa dipersilahkan gitu. Terutama memang di kelas 7 dan di kelas 8 dengan pertimbangan yang tadi sudah disebutkan sama Bunda Tete Ibnati. Mungkin dari ayah bunda ada yang mau disampaikan atau ada yang mau masih penasaran Abwa itu apa atau jangan-jangan memang sejauh mana perannya gitu ya, atau ada masukan mungkin dari bunda-bunda yang mungkin sudah ada apa teteh-teteh atau AA-nya yang duluan sudah bergabung jadi keluarga besar PWA kan biasanya lebih lebih paham mungkin ya apa seperti apa sebetulnya Abwa itu gitu. Mangga barangkali ada yang mau apa memberikan masukan atau bahkan mau bersiap gitu, siap gitu mau apa mencalonkan berkhidmat ya, berkhidmat ikut berkhidmat sebagai nantinya sebagai ketua ABUA gitu. Mangga silahkan. Jadi kita diskusinya ini aja lah, terbuka aja langsung barangkali ada masukan. Atau dari Bunda Azalia mungkin, Teteh Azalia. Di Iya sini sambil boleh. iya sambil nunggu yang mungkin betul seperti yang tadi Bunda Teteh Kanaka bilang. Jadi kalau Abua kan kebanyakan itu pertemuannya itu via online ya. Jadi Ya. tidak membatasi harus orang Garut gitu. Mm-mm. Eh, itu malahan kemarin itu waktu yang SMA Mm-mm. bendaharanya itu orang Pontianak gitu. Malah beliau itu dia bendahara tapi malah jarang ke PWA. Oke. Malah jarang sama sekali, malah kadang 2 tahun kemarin itu 2 tahun nggak pernah ke PWA, baru ke PWA. Jadi Hmm. sangat tidak mengikat gitu ya, tidak mengikat Ya, ya. jarak. Insya Allah karena biasanya kan hampir semua yang pertemuan itu dilakukan via Zoom ya, Mm-mm. bisa via online, via di grup. Jadi eh, sangat berharap sih walaupun tidak terikat domisili gitu ya, di mana aja boleh. Iya. Gitu. Boleh ada Punten, yang Pun. iya Iya, mangga Bunda Teteh Barusan Azalia barusan kok malah keluar ya. iya. eh, tetehnya Azalia kelas 7, saya Iya. itu sempat ikut eh, ikut jadi pengurus APWA. Hmm. Kebetulan waktu itu yang jadi ketuanya itu Bunda Sofi, Hmm. Bunda Teh Sofi itu sekarang di SMA ya, SMA PWA Mm-mm. kelas 10 berarti. Nah, itu Bunda Sofi itu juga orang Jakarta, bukan Hmm. orang Garut, bukan orang Mm-mm. Bandung. Kalau Pak Asep itu kan orang Bandung ya, Iya. jadi rada deket lah gitu. Kalau Bunda Sofi itu mah justru orang Jakarta. Iya. Jadi Apua itu
apa ya, PWA itu kalau akan memutuskan sesuatu itu diskusi dulu sama Aqua. Jadi Hmm, kalau ada apa-apa itu memang melibatkan orang tua itu benar gitu kan. Jadi ya. apa-apa itu nanya, terus nanti kalau misalnya kan masing-masing kelas itu kan ada korlasnya. Jadi ketika apa namanya ada masukan atau kan kita ngobrol ya di grup orang tua gitu kan, Mm-mm. karena kita di sesama orang tua itu kan jadi masukan itu tuh kan banyak gitu ya, rupa-rupa gitu kan. Mm-mm. Jadi nanti Aqua itu dapat informasi yaitu dari korlas-korlas itu. Nanti kemudian eh, Aqua rapat terus disampaikan ke PWA. Nah, terus apa namanya? Kalau di sekolah waktu SD gitu kan korlas mah ya cuman buat ngurusin kalau ada acara apa gitu ya. Kalau kita mah Aqua itu yang saya tahu gitu ya, eh, benar-benar dilibatkan gitu sama PWA itu. Mm-mm. Eh, Kolaborasi orang tua sama Abah Ambu Mm-mm. untuk kebaikan PWA, kebaikan AA Teteh itu benar-benar ya mengkuat. Iya. Jadi dan benar kata Bunda Ibnati kalau biasanya korlas-korlas itu atau komite itu isinya emak-emak gitu kan, kalau di Apua itu bapak-bapaknya itu ayah-ayahnya itu aktif. Iya. Jadi makanya eh, kan bahkan kan ada yang ayah bundanya ikut dalam grup. Jadi Mm-mm. apa namanya dapat informasi semua gitu ya. Itu yang saya tahu sih. Cuman waktu itu 2 tahun yang lalu itu masih belum bisa banyak kontribusinya itu karena masih COVID ya. Kita masih apa namanya belum banyak offline dulu Iya. itu apa. Cuman yang untuk tahun sekarang yang di bawah kepemimpinan Pak Asep itu udah sering, udah benar-benar terjun karena kita sudah bebas ya. Iya. Gitu. Kalau kalau yang pengalaman saya kemarin ikut Mm. pengurus yang pas tetehnya kelas 7. Cuman pas Mm. kelas 8 kan saya lihat kelas 6 ya, saya enggak lah fokus dulu ini anak SD mau lulus gitu. Jadi udah, cuman sekarang saya lihat karena Pak Asep ya, karena laki-laki ya, bapak-bapak itu jadi Mm. ini apa ya beda gitu. Saya berharapnya nanti di pimpinannya juga ketua apanya nanti bapak-bapak lagi karena Ah, oke. langkahnya lebih panjang kali ya. Gitu kalau saya. Udah Ah, Ibnati juga ini lebih lebih senior lagi, lebih ngerti lagi apa di SMA ngurusin. Kalau angkatan 1 itu semua kayaknya pengurus deh. oh Angkatan gitu. 1 semua ngurusin Mm. mulai dari dari sekolahnya angkatan 1 itu benar-benar di sini. Agak putus-putus, Bunda. Maaf. Gitu Ah, iya. Ah, oke. dan kita keluar sendiri gitu pun. Iya, siap. Kurang lebih ketangkap informasinya ya. Mudah-mudahan ayah bunda juga bisa menangkap juga informasi yang sama. Hatur nuhun, Bunda Azalia, Teteh Azalia. Eh, Kalau saya lihat sudah masuk 20 ayah bunda ya mungkin ya. Ada ayah, ada bunda juga di sini. Kalau data di saya itu angkatan 5 sekarang ada 37 orang ya Bunda. Bunda Ibnati ya. Jadi apa namanya eh yang memang sudah lebih senior mungkin ya mengenal PWA itu bisa dibilang lah ya lebih dulu lah menjadi keluarga besar PWA yang saya tahu memang Bunda Azalia, Bunda Ibnati, mungkin ada lagi yang lain nggak ya Bun? Yang bisa apa memberikan apa pengalamannya mungkin terkait Abua. Ada lagi mungkin yang mau apa eh, memberikan masukan.
Mangga, silahkan. Iya, kalau boleh kali ya, sesekali saya pengen nyapa. Ada Bunda Abian di sini. Bunda atau Ayah Abian. eh Ayah atau bundanya Reis. Ada? Ada. Ada. Bunda. Boleh. Barangkali ada yang perlu apa ditanggapi atau mungkin eh apa masukan gitu Bunda, Ayah. Apa sudah cukup jelas terkait apa pemilihan ini? Oke. Gimana Bunda Ifnati, mungkin ada lagi Bunda yang mau disampaikan atau seperti apa? Iya sih, kalau kalau bisa sih ini ya, saya mau denger ini dari ayah-ayahnya, dari Boleh respon ayahnya. ayah-ayah. Kalau ayah-ayah yang memang apa bisa sama-sama atau boleh siapa tahu di forum ini kita bisa sama-sama mencalonkan siapa gitu ya. Boleh sih, kalau kalau bisa itu, yang saya harapkan itu, minimal sih pas kita eh, beres Zoom saat ini tuh ada gambaran dari kelas 7 Mm-mm. siapa gitu. Soalnya nanti Mm-mm. pas tanggal 14 itu kan dicek gitu ya, dari kelas 7 ada enggak gitu. Nah, Mm-mm. jadi jangan sampai pas oh ternyata nggak ada, kita bingung lagi nih siapa nih. Oh, itu. Ya, Gitu oke. sih, kalau kalau bisa sih ada ini ya, ada gambaran nih. Heeh. Wah, saya itu optimis gitu ya, dari ayah bunda ada yang mencalonkan, tapi kan biasanya sih kalau apapun gitu ya, kita harus perhitungkan juga Ya. ininya, pahit Iya, nacik bahasa Sunda mah. kayaknya ada ayahnya Cira ya. Ayah Nah, Cira, itu apa kabar coba Ayah Cira? Teteh Cira. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kita mangga ayah. Ayah barangkali ini Aku ada yang sih mau usul yang disampaikan. agak ini, agak yang dekat dengan PWA ya. Ya. Kalau yang agak jauh-jauh kayaknya susah kontrolnya untuk komunikasi dengan pondok sih maksudnya. Kan ini soal Ya. komunikasi sama pondok ya untuk Mm-mm. melakukan apa aktivasi komunikasi dengan pondok. Walaupun komunikasi bisa jarak jauh, tapi kan karena komunikasi yang sifatnya ketemu kayaknya lebih baik untuk melakukan penanganan. Mm-mm. Kayaknya yang Kang Amang dari Bandung, Oh, ayah lebih aman dari bundanya itu Bandung ya. agak deket gitu. Artinya Oke. mungkin bisa melakukan ini percepatan komunikasi dengan apa pengasuh Pondok pondok ya. ya. Kalau jauh mungkin bisa komunikasi kalaupun jauh-jauh ya, tapi mungkin nggak efektif. Saya sih Oke. usul usul saya begitu sih. Budi. Iya. Atur nuhun, terima kasih ayahnya Teteh Cira. Barangkali nih ada papanya Safwan ya, ayahnya AA Safwan, barangkali bisa ini memberikan masukannya mungkin, atau ada tanggapan. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ayah, ayah Safwan, ayah AA Safwan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kabar di Batam ya? Iya di Batam. Di Batam ya. Barangkali ada yang mau disampaikan. Ya mungkin untuk ya sepakat sih dengan yang tadi, mungkin kalau untuk pengurus Hmm. intinya mungkin yang di Jabar ya, Hmm. Hmm. daerah Jabar dan apa Garut, Bandung dan sekitarnya. Hmm. 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 Mungkin
kami yang jauh ini insya Allah tetap mendukung dan mensupport semua kegiatan dari Abua. Oke. Anggota-anggotanya juga mungkin bisa diambil dari luar gitu. Terus untuk jatah ketua itu apakah memang ini ya, bukan jatahnya kelas 8 ya sekarang ya? Atau memang bisa bisa aja dari kelas 7? Oke, boleh. Nanti dijawab sama bundanya Teteh Ibnati Iya, barangkali ya. terima kasih. Ah, Assalamualaikum. sama-sama Ayah. Waalaikumsalam. Mangga Bunda Teteh Ibnati barangkali ini ada Baik. masukannya. Terima kasih Ayah Sofwan. Kalau untuk ketua, jadi yang sekarang itu kan dari kelas 7 sama kelas 8. Kebetulan kemarin itu yang jadi ketuanya itu yang kelas 8 sekarang. Jadi kan kemarin itu waktu terpilih beliau Pak Asep Iqbal itu Kelas waktu anaknya kelas 7 ya. Jadi Iya. sekarang beliau anaknya kelas 8. Jadi yang dikasih kesempatan itu kelas 7 sama kelas 8. Jadi bisa bisa dari kelas 7, bisa dari kelas 8 gitu ya. Jadi dari dua kelas itu. Ada lagi yang mau Nambahin info Bun, boleh silakan Bunda. kalau ya, yang pas pertama itu, yang sebelum Pak Asep itu Bunda Sofi itu kelas 8. Hmm, Terus periode berikutnya hmm, Pak Asep Iqbal kelas 7. Jadi hmm. memang ya kelas 7 kelas 8 siapa 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 aja yang dapat, karena kandidat yang kemarin itu 2 orang, Hmm, Pak Asep dengan Ayah Gafas. Ayah hmm, Gafas itu di posisi kelas 8, jadi kelas 7 sama kelas 8 nih yang maju gitu. Nah, hmm, ternyata ketika polling hmm, yang suara terbanyak Pak Asep dari kelas 7. Jadi memang kelas 7 kelas 8 ini yang yang diharapkan. Kalau untuk pengurus masih nyampur sampai dengan kelas 9 juga masih masuk pengurus sih Oke. gitu. Ya Bunda Ya, Ibnati ya masih ada kan kelas 9 yang jadi pengurus ya. ya jadi kemarin itu yang dikhususkan kelas 7 kelas 8 itu ketuanya aja gitu. Karena kan kelas 9 itu kalau di kepengurusan nanti masih dilibatkan. Apalagi kalau Korlas kan masih ada ya harus harus tetap koordinasi sama pengurus ABUA gitu ya. Ya. Gitu. Oke. Saya sih masih tetap optimis ya. Ntar besok nanti pagi-pagi saya share Boleh. itunya Google Form-nya ya buat pengisian. Iya. Kita sama-sama optimis, insya Allah ada ayah bunda. Dan kalau semisal tadi kata ayah ada yang ini ya diharapkan dari Jawa Barat sih. Kalau saya masih masih berharap walaupun di luar Jawa Barat juga masih tetap ya. Insya Allah lah walaupun jauh gitu. Tapi seperti yang tadi saya bilang gitu kan, kalau malahan kalau di offline malah jarang ya. Kalau acara Abua itu jarang malah. Kayak semisal besok aja acara awarding day malah acara Abua itu nggak ada gitu. Hampir bukan kebanyakan lagi hampir semua kegiatan itu ya online gitu. Jadi biasanya pas pas ngumpul itu malah bareng-bareng ya yang acara yang diadain PWA aja gitu jarang yang Abua malah offline gitu jarang. Jadi malah saya Atau usul Bunda, apa ya boleh usul. saya Balkis Itu ya. kan Ayah Cira. Teteh Cira. Oh iya Teteh Tia, iya boleh boleh. Itu kan ada usulan kelas 7. Ini kan eh, balik kelas 7. Mungkin difokuskan di antara kita yang diusulkan siapa. Baru kita dorong. Karena kalau misalnya nunggu semuanya, Iya, kayaknya iya. ya Nggak ada yang pasti mau ya. akan saling tunggu. Mungkin kita sepakati kira-kira siapa saja yang perlu kita dorong dan kita lobby mereka karena mungkin karena pertimbangan banyak hal ya. Saya kira itu lebih efektif daripada meminta kuesioner. Kayaknya agak demokratis ya, tapi kok kayaknya nggak mungkin bisa terkali Iya, iya. dalam saling tunggu. Mungkin karena pada ngumpul, mungkin kita dorong sepakati kira-kira siapa yang perlu kita dorong.
dorong, yang bisa kita lobby karena pertimbangan banyak hal yang saya kira sepakati aja. Ketimbang kita kirim kuesioner tapi nggak ada yang ngirim, kan lebih efektif. Ya, kira-kira begitu sih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Ya, terima kasih Ayah Teteh Cira. Ya, ada betulnya juga ya rasanya memang bisa jadi kesepakatan juga gitu ya, karena memang balik lagi berbeda halnya mungkin kalau pemilihan pilpres pengen gitu ya banyak yang mau atau apa gitu ya. Kalau ini memang merasa mungkin ragu-ragu atau seperti apa. Mungkin ada kesepakatan nanti mungkin kita polling aja mungkin nanti Bunda Iprati di grup misalkan apa siapa aja yang sekiranya gitu ya diusulkan gitu. Nanti bisa via grup gitu ya, di grup nanti ininya. Boleh. Nah, mungkin ada lagi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ada lagi yang mau tambahan atau cukup saja kita lanjut ke sesi berikutnya, pembahasan berikutnya. Cukup atau masih ada yang perlu yang ingin menyampaikan sesuatu ya, tanggapan? Oke, cukup ya? Cukup. Cukup ya Bunda Ipnati ya. Cukup. Paling tidak kita sudah mensosialisasikan dan kita berharap optimis pastinya bahwa kegiatan pemilihan ketua Abgua nanti bisa sesuai dengan apa yang direncanakan gitu kan. Jadi ada perwakilan juga dari kelas 7 gitu. Oke, lanjut ke acara berikutnya yaitu kita pembahasan terkait tanggal 23 Desember yaitu acara Awarding Day. Nah, buat saya pribadi sebetulnya ini pengalaman pertama mungkin juga buat bunda dan ayah-ayah lainnya, ayah dan bunda lainnya juga menjadi pengalaman pertama. Walaupun kebayang sama saya itu acara itu memang kayaknya bakal memakan waktu cukup panjang. Dan setelah itu mungkin ada pembagian rapot juga gitu ya. Jadi mungkin balik lagi mungkin Bunda Ipnati bisa membantu menjelaskan acara itu biasanya seperti apa di PWA. Jadi apa aja yang sekiranya mungkin kita bisa sama-sama persiapkan. Terutama nanti kita akan bersilaturahmi langsung bisa jadi ya semuanya bisa hadir gitu ya. Jadi mangga Bunda Tete Ipnati. Iya. Untuk acara tanggal 23, sebenarnya kalau pengisi acara itu suka beda-beda ya tiap tahunnya itu gimana apa yang direncanain sama PWA. Cuma biasanya yang agak ramai itu di semester pertama ya jadi Desember ini. Malahan kalau di Juli itu malah Juni ya. Kalau di Juni kan kalau yang di tempat lain itu biasanya Juni ya. Kalau yang rada rame itu Juni. Kalau di PWA itu kebalikan, malah di Desember. Di Desembernya itu yang agak rame biasanya malahan suka ngundang bintang tamu. Kadang ada kerjasama sama DA kemarin juga yang ada perform ini anak-anak DA perform juga di itu. Jadi ya yang acara intinya itu biasanya penampilan anak-anak. Betul kata Bunda Teh Kanaka tadi. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9 biasanya ada perform anak-anak itu. Cuma nggak satu orang biasanya sih. Terus kemarin itu sempat ada bocoran kan dari Ambu Yopi kalau apa Ambu Ariska ya kemarin yang sempat bilang sampai 11.30 ya kalau nggak salah. Kemarin ya sempat ada bocoran berarti kalau tahun kemarin itu sempat malah ada market day ya Bunda Azalia ya kalau nggak salah. Itu sampai ada kayak stand-stand gitu apa yang jualan gitu banyak itu jadi iya dari ayah ada bunda dari GSI warga dari GSI juga GSI sama ayah bunda itu buka beberapa ini ya stand makanan gitu banyak lah ada beberapa terus ada dari SMA juga yang ini apa sharing itunya apa
hasil perusahaannya. Kan ada beberapa perusahaan di SMA, anak-anak SMA. Nah, itu launchingnya pas acara tahun kemarin. Kalau yang sekarang yang saya lihat kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rame. Kalau kemarin itu sampai setengah dua kalau nggak salah, setengah dua siang. Jadi asar itu malah baru menjelang asar itu baru beres. Nah, kalau semisal ini, kalau semisal sesuai dengan yang kemarin di share sama Ambu itu sampai 11.30, barangkali kayaknya hanya perform yang dari anak-anak aja. Kebayangnya saya seperti itu sih kalau untuk sekarang ya. Eh, Biasanya ada perform terus sama ngasih award ke anak-anak. Nanti nah, setelah itu biasanya ini apa kalau pembagian raport itu suka terpisah. Jadi per kelas biasanya kalau pembagian raport. Jadi ya nanti kumpul per kelas ada sesi ini sharing sama wali kelas. Cuma biasanya itu jarang sekali ngumpul bareng-bareng. Jadi sesuai absen ngambil gitu ya, ngambil biasanya. Cuma yang mau saya sharing hari ini itu jadi tadi sempat di ini ya, sempat disinggung sama Bunda Teh Ajalia. Kalau pas di angkatan pertama itu, karena mungkin kami itu melalui banyak, aduh hal banget gitu ya, dari mulai nggak punya gedung gitu, sampai pindah-pindah gitu ya, pindah-pindah sekolah, terus sempat anak-anak itu nggak punya tempat gitu buat belajar sempat gitu. Jadi saking ininya apa banyak hal yang dilalui. Nah itu self belongingnya itu eh, rasa kepemilikan ke PWA-nya tinggi gitu ya. Nah salah satu yang mempererat kami itu yaitu ngumpul ketika offline ya, ketika awarding day itu. Nah, salah satu caranya itu dengan botram. Jadi kemarin nggak tahu ya kalau di kelas 8 sama kelas 9 kemarin itu sempet ya suka ada botram tapi formatnya itu kayak udah berbeda gitu. Jadi kalau kalau di kami itu jadi kayak bawa liwet gitu. Kadang bawa nasi kuning atau apa gitu ya. Iya. Jadi formatnya Jadi itu botram, akhirnya Bunda. botram. Jadi botram itu makan bersama ya Nah, buat itu ya. buat ayah bunda yang memang Yang di luar ya. agak Iya, asing ya dengar kata botram. Jadi botram tuh makan bersama. Jadi biasanya eh, tiap orang bisa bawa apapun yang ada di rumahnya lah gitu, nggak perlu eh, apa dibuat-buat khusus gitu. Pokoknya apa aja dikumpulin nanti makan bersama gitu kurang lebih. Maka Bunda. Gitu. iya. Nah, seperti itu ya gambarannya. Jadi itu berkesan banget gitu bagi kami-kami yang sama emang jarang ketemu gitu ya. Jadi ketemunya itu tiap 6 bulan sekali bareng-bareng ngumpul. Jadi semisal nih kayak kayak besok sampai 11.30. Habis itu kan langsung ada break istirahat ya, istirahat makan sama sholat. Nah di acara itu jadi biasanya emang per kelas sih, nggak ngumpul bareng-bareng biasanya. Per kelas gitu ya. Nah kalau ke- jadi kemarin sempat ada eh, pas Abah Irfan ini ke tempat kelas 11 ya, ke tempat itu di SMA. Jadi kan kami itu masih tradisi yang botram bareng-bareng itu yang lesehan bareng-bareng di gelar tiker itu masih ada gitu. Jadi pas Abah Irfan ini, aduh katanya, nah ini nih yang sekarang mulai pudar katanya. Jadi di angkatan-angkatan berikutnya itu kayaknya udah mulai emang makan bersama, tapi formatnya itu kayak prasmanan. Akhirnya kan kalau yang ada yang prasmanan, ada yang beli nasi kotak. Emang makan bareng, tapi cuma karena kalau nasi kotak kan akhirnya ada yang karena buru-buru mau pulang, akhirnya dibawa nasi kotaknya nggak makan di tempat gitu. Terus ada yang prasmanan, emang prasmanan, abis itu makannya di mana gitu. Jadi yang bareng-barengnya itu yang nggak ada gitu. Makanya harapan saya sih pas di angkatan 5 ini mungkin itu menjadi salah satu pilihan di ini apa jadi pilihan gitu ya buat nanti kita bahan diskusi nih sekarang. Nanti apakah mau diadain seperti itu gitu.
Nah, biasanya sih kalau semisal nanti tadi kan udah disebutin ya. Jadi seperti mungkin kalau yang jauh belum apa-apa udah kebayangnya repotnya Pak barangkali ya. Aduh Iya. gitu harus mana kadang kan ada yang malam-malam berangkatnya apa dari kemarinnya kan gitu. Jadi kebayangnya aduh gimana itu harus harus bawa makanan juga gitu buat buat makan bareng-bareng. Nah, kalau kalau itu sih sebenarnya yang kelas angkatan pertama lakuin juga itu nggak semuanya Hilang bawa Bunda makanan. suaranya. Oke. Iya, nggak semuanya bawa makanan dari rumah gitu. Jadi yang memungkinkan saja. Contohnya ada yang orang-orang Garut kan dekat gitu. Itu yang bisa masak gitu ya. Nah, itu biasanya siapa yang mau nitip udah masak yang orang Garut aja yang masak gitu apa gimana. Nah, terus kalau semisal mau pesan sekalipun itu bisa sebenarnya gitu ya. Jadi semisal per orang tinggal pesen aja contohnya mau satu porsi berapa gitu. Nanti pesennya untuk berapa porsi. Itu sebenarnya boleh-boleh saja bentuknya itu mau pesan juga. Cuma format yang pas dimakan bersamanya itu nanti yang mungkin saya harapannya itu yang bareng-barengnya itu gitu ya. Jadi Iya. nanti formatnya aja yang disesuaikan sama niat kita. Mungkin itu yang jadi bahan nanti kita diskusikan bersama mau seperti apa gitu ya. Itu cuma harapan sih sebenarnya harapan yang Iya, iya. saya sharingnya itu karena udah merasakan gitu ya kedekatannya itu dari benar-benar aduh ketawa bareng gitu yang tadinya nggak kenal malah nah yang kemarin sempat ini nih sama bundanya AA Sapik ya sempat aduh kalau ini ya kalau semisal pas libur ternyata eh, menitipkan semisal anaknya jauh tapi semisal pas 2 bulan sekali yang libur itu eh, nginep contohnya ya di rumah temennya karena sungkan. Nah, pas awal-awal saya juga itu dulu emang benar seperti itu gitu perasaannya. Tapi lama kelamaan karena kita jadi udah merasa jadi keluarga gitu malahan yang anaknya malah pas nggak libur juga malah suka Bun mau nginep di rumah siapa gitu malah anak-anaknya aja itu malah jadi keluarga sekarang itu jadi Iya. udah nggak sungkan lagi mamahnya nggak sungkan gitu bunda-bundanya anak-anaknya juga sama seperti itu jadi udah kayak keluarga sih akhirnya gitu mungkin Iya. itu untuk ini ya untuk sebagai bahan diskusi mangga pangin Mm-mm. bunda biasa Iya. dilanjut. Iya, enggak. Nuhun Bunda Teteh Ibnati. Jadi kurang lebih memang acaranya lebih ya pertemuan ya silaturahmi di sana. Ada kita interaksi juga kadang kan memang terbatas ya lewat saat ini kayak di Zoom juga. Saya juga sampai sekarang nggak kebayang yang mana wajahnya siapa, bundanya siapa gitu. Sampai Betul. sekarang pun nama-nama apa angkatan 5 itu juga saya masih ngafalin ya karena kalau mungkin agak kenalnya pasti di Putri aja lumayan kenal gitu ya. Apa tapi kalau yang Putra mungkin hanya sebatas oh tahu oh ya ada ini kebetulan juga karena jadi bendahara kemarin jadi agak tahu dia ada datanya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti saat tanggal 23 itu ayah bunda semua bisa hadir, kita bisa bersilaturahmi, bisa ketawa-ketawa bareng, seru-seruan bareng dalam artian ini ya. Dan memang pelengkapnya mudah-mudahan bisa ada kegiatan makan bareng yang sifatnya ya sederhana aja lah gitu. Kadang yang sederhana tuh malah lebih bermakna gitu ya, lebih kerasa gitu ikatannya gitu. Jadi mungkin nanti urusan itu bisa teknis juga ya Bunda ya. Mungkin Iya. mudah-mudahan bisa disepakati nanti kita buat aja lah makan yang memang bisa dinikmati oleh semua yang jauh-jauh. Kebetulan memang angkatan 5 ini yang orang Garutnya yang domisili di Garut tuh kebetulan ada 3 orang ya Bunda ya. Betul. Tuh ada saya, ada Bunda Ibnati, ada Bunda Teteh Hasna, Teh Teteh Hana ya? Teh Hana. Teh Hana. Ada Bunda Teh Hana di sini yang bergabung. Bunda Teh Hana atau Ayah Teteh Hana. Iya, mungkin ya. Jadi apa? Itu jadi urusan nanti tanggal 23 insya Allah kita persiapkan saja ya Bunda.
Mungkin Ya. adakah tanggapan dari ayah bunda lainnya terkait rencana di tanggal 23? Mangga, silahkan buat yang mau apa? Ada yang Betul, mau Mbak. disampaikan? Iya, Kalau dengan iya, ayah Teteh langsung ada Cira yang ya. nyiap, iya, apa? Gimana? Langsung ada yang nyiapin aja kayaknya. Mm-mm. Terkena nasi liwet terus langsung aja Iya, siapa boleh. yang Nasi mau ke liwet ya, luar ayah ya. terus. Mm-mm. Iya, kan kalau ke Siap. Garut pasti mampir nasi liwet gitu kan. Iya, boleh, Kasih boleh. daun Insya Allah. pisang kayak makanan itu bareng ya Mas. Saya karena beberapa kali kan sudah beberapa saya pernah ikut acara yang makan bareng juga kan dulu Iya, beberapa iya, kali kita kumpul iya. yang nggak jadi makan bareng intinya kan karena sudah bawa ternyata basi. Iya, iya. Jadi karena jauh sih. Artinya mungkin ada yang nyiapin kalau targetnya kebersamaan Mm-mm. ya tinggal dipakai apa daun pisang lalu dimakan duduk bareng tinggal pisah selesai gitu. Tinggal Iya. ngobrol lain. Saya kira tapi kalau misalnya ada urusan lain itu menurut saya lebih efektif ya. Mm-mm. Mm-mm. Nanti Iya, tinggal lihat teknisnya. iya, Saya kira itu misalnya Mbak. iya. Biar nggak Siap, terlalu. siap. Makasih ayah Teteh Cira. Anu ngepel mah ngaliwat. Duh, saya ngomong bahasa Sundanya agak aneh ya, Bunda. Berarti yang baca aja di, di chat ya. Logatnya masih nggak tahu nih logat Jakarta. Saya aslinya Minang, tapi lahir besar di Jakarta. Sampai sekarang belum bisa bahasa Sunda. Kadang kalau nerima WA dari Bunda Ibnati tuh ya sambil belajar. Rooming. Iya, iya. Ada yang ini komentar Bun di chat ya. Kedah Iya, seueur makan karedok leunca. Keredok lenca. siap. Ada kelonca asli. Hapunten ayahnya Balkis nuju ieu ada kapal Oh iya, Yogian mohon siap hapunten. Bunda. Ya, nggak apa-apa, Bu. Yang di bawah nyempil ujung-ujung ke Samarang. Iya. Oh iya, Bunda aja Avano ya. Jadi orang Semarang Juga sekarang. oh iya, Masuk. Oh orang pakai Sunda daun. tapi sekarang di Semarang. Iya. Jadi apa? Ini Kurang lebih bisa gini disepakati ya Ayah Bunda. Oh ada yang mau ya, komentar boleh punten. Ayah Bunda Eh, Azi berarti eh, Azalia, saya oh itu tadi oke. Oh ganti Zali. ganti handphone ya. Oh oke ya. Sepertinya nggak bisa berat kalau pakai video, jadi saya Oh matikan oke. off cam aja. Jadi Siap siap. gini, kalau di kelas 9 di angkatan apa di tetehnya Azalia Ah, itu ada yang punya catering orang Hmm. Garut, El Mm-mm. Biru. El Mm, Biru itu kan sponsor ya, mm-mm. termasuk sponsornya PWA. Jadi Ya. karena ada yang punya catering, jadi Mm-mm. ya sudahlah sukanya itu jadi ini mau paket berapaan gitu, 15 ribuan, oke, siapa yang mau pesen gitu. Nah, dari situ mungkin jadi lebih praktis gitu ya. Saya sendiri kan kalau mau berangkat ke PWA itu kan kudu nyubuh Mm-mm. pengennya gitu kan. Jadi kalau harus masak dulu berarti harus dari malam. Kadang Mm-mm. kan aduh udah capek pulang ke rumah maghrib masih harus pokoknya mah mending ini aja lah, mending pesen kalau saya mah. Jadi Mm-mm. tetap kadang itu kita makan bareng kok. Kalau meskipun dari catering kita nggak ngariung botram kayak di angkatan satu gitu ya, makan Mm-mm. bareng. Bahkan karena El Biru itu yaitu karena El Biru itu sponsor ya, Iya. apa namanya, alhamdulillah setiap ada acara PWA itu jadi Mm-mm. ini yang menyediakan konsumsinya Mm-mm. termasuk ke Abah Ambu. Nah, Mm-mm. apa namanya? Jadi botram untuk bawa masing-masing itu malah justru Ya, enggak gitu. Karena ya itu karena ada yang punya catering. Nah, terus ini pengalaman waktu dulu Azizah kelas 7 untuk biar kita tahu kan kita nggak tahu ya kalau sama Bunda Ibnati mah hafalah, merem juga tahu lah gitu.
Cuman misalnya sama Bunda Kanaka nggak ngerti, sama Bunda siapa ini nggak ngerti. Nah dulu kita itu sepakat pakai kerudung warna dongker kelas 7. Oh, ada kostum Zaman ya. Aziza pakai deh kita. Jadi Iya, begitu iya, ini iya. kelas 7 ya, kelas 7 Oh, ya. Begitu lihat ada kerudung dongker berarti kelas 7 ya gitu dulu tuh. Jadi bisa itu nanti kita sepakati itu buat eh, nyirian gitu. Kelas 7 itu oh itu yang pakai pink, yang pakai putih, yang pakai merah gitu. Bisa kalau oh, tidak memberatkan gitu, tidak Bun. memberatkan ya. Nanti kan kalau di kelas 8 udah ini dah, udah hafal. Cuman pas kelas 7 kan saya juga nggak ngerti. Ngertinya cuman Bisa hati saya Mas. takut salah orang ya, Bunda. Salah Iya. orang. Soalnya gitu. Nanti lama-lama juga terbiasa. Paling juga kalau yang untuk putri ya, sesama putri. Kalau untuk yang ayah bunda putra, nggak ngerti saya. Gitu. Iya, siap. Gitu, Bun. Iya, oke. Terima kasih Bundanya Tete Azalia. Ada lagi mungkin yang bisa memberikan tanggapannya atau ada ide, ada usul? Mangga, silahkan. Ini yang di chat mah artinya mah pakai daun pisang gitu ya Bunda ya. Bisa pakai daun pisang nanti Iya, makan gitu. ngampar. Iya, Ariung ya. Ini Nanti sebenarnya kan di kelas kita juga ada ini Bunda catering ini Bunda sanggup nggak Bunda Bunda Tete Catering. Kanaka nyiapin nanti nanti pesen bareng-bareng biar Iya, sekalian disepakati aja. iya, iya. Nah, boleh lah nanti ntar diatur-atur lah teknisnya ya tetap Iya, kebersamaan insya Allah apa namanya Punten, nanti Bun, di kelas 7 tuh ada yang punya catering nggak? ini Bu Bundanya Teh Kanaka catering di Oh, DA nyiapin nyiapin tuh kan, nyiapin jadi makan di aja. DA itu. Oh gitu. bukan punya saya Bun, bukan punya saya. Nggak Ya, artinya apa-apa. itu juga Punya DA. mungkin kalau kalau kelas kalau angkatan 1 memang ibaratnya kan dulu babat alas ya, benar-benar kebersamaannya itu dari Bener, waktu pas masih di sumber resmi. Mm-mm. Saya juga ngikutin bener. karena saya yang dulu nganter Ogi gitu kan, angkatan 1 itu saya ikut nganterin ke sana ke sini tuh jadi tahu persis Iya. waktu masih di masjid, acara segala di masjid gitu kan ya Bun ya. Mm-mm. Jadi Iya betul. angkatan 1 tuh bener-bener ini banget, solid banget gitu Iya. sampai sekarang. Jadi saya sendiri ngerasa kalau misalnya kayak ini ya mamanya Ogi kalau dari Bandung itu bener-bener yang nyiapin bawa rujaknya, bawa ininya, dia riweh gitu kan. Aduh, mendingan Sampai bawa pesen aja. daun pisang kan Mama Ogi yang bawa daun pisang itu Mama Ogi Iya, makanya dari Bandung. kan Bawa, selalu bawa, bareng bawa saya, daun Bun. pisang. Si Iya. teteh kan selalu bareng saya, jadi ngerti gitu. Kelas angkatan 1 teh, aduh ya Allah, bener-bener solid, bener-bener yang bela-belain teh beneran gitu. Nah, ngalamin di waktu Aziza, karena ada yang punya catering, jadi kita praktisnya terus Iya. ya udahlah sama ini aja lah kita berapa misalnya 15 ribuan yang paket 15.000 terus nanti kalau ada yang menginginkan ada snack kan nggak jadi biasanya itu nasi itu kadang malah dibawa pulang terutama untuk yang perjalanan jauh misalnya balik ke Bandung itu jadi nggak perlu cari-cari makan lagi udah ada Iya. nasi box gitu jadi selama acara awarding day itu malah justru makan snack aja ada yang kemarin sempat kayak gitu Bun jadi Oke. benar kalau kan kata saya kemarin kan juga seringnya itu begitu rapot dibagi anak-anak minta Ada pulang pulangnya. nggak ada botram kayak yang angkatan 1 nggak ada di SMA SMA kan biasanya sampai ke sore gitu kan karena habis acara botram dulu atau botram dulu baru acara biasanya itu kalau yang
yang saya alami waktu Azizah itu begitu beres kan bagi rapot konsultasinya belakangan. Jadi begitu rapot udah di tangan langsung minta pulang anaknya. Gitu biasanya. Jadi adanya catering nasi box itu bermanfaat untuk yang perjalanan balik ke rumah, ke Bandung, ke Tasik, ke Sumedang, ke Jakarta itu bermanfaat gitu, Bun. Kalau bisa catering mah ya itulah. Iya. Oke, makasih Bunda. Kayaknya kita anggap cukup mungkin ya Bun juga kan karena terkait Ya. waktu juga ya kita ada satu lagi mungkin pembahasan mungkin ini bisa jadi agak panjang karena apa sesi sharing mungkin ada yang perlu disampaikan atau perlu didiskusikan terkait AATT kita bisa jadi ya di selama di PWA atau ada saran, usulan, kritik dan apapun gitu. Saya rasa untuk yang sesi kedua ini kita bisa sepakati nanti terkait teknisnya bisa kita bahas lagi mungkin di grup, tapi gambarannya kurang lebih sepakat bahwa nanti kita sediakan lah konsumsinya, nanti seperti apa teknisnya kita bicarakan di grup mungkin. Jadi silahkan, mungkin kalau biasanya 1 jam mungkin ya bundanya Teteh Akila ya, Akila Balkis, betul ya Teteh Akila Balkis ya. 1 jam ya kalau ini ya Zoom-nya sampai jam berapa kalau boleh tahu Bunda? Biasanya 1 jam, tapi Iya. ada lebihnya. Oh, ada 1,5 jam lah, ya. 1,5 jam. Tadi kita berarti mulai 19.30 ya. Oke. Lebih Mangga kayaknya tadi mulainya 7:30 lebih ya, mulainya. 8 lebih. Iya. Ya. Oke, silahkan. Ini masih bertahan ada 17 orang ya, 17 ayah atau bunda yang hadir pada malam ini. Saya mau nyapa, mungkin ada Bunda Kansa, ada ayah bundanya Teteh Raisa Agnia, Rere ya. Teteh Rere, ada bundanya Vano, mungkin ayah bunda Vano, ada Faras ya, Teteh Faras, ada Bunda Gazi, bundanya Teteh Ratu, bundanya Teteh Bunda Syafiq. siapa ini? Iya, Bunda Syafiq. Bunda Safik gitu. Ada Ayahnya Bunda Teh Teteh Ruby, Adeline, boleh ada silakan. Adeline ya. Kalau ini Bunda siapa ya? Aduh, ya mohon maaf kalau belum semua kesebut ya ada bundanya AA Azka ya. Iya. Boleh silakan barangkali ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan bersama terkait AA Teteh di PWA. Enggak. Silakan. Baik, bagus. Sao có người bị đó buat itu jangan mic matiin on off Dengar ya. Bagaimana Ayah Bunda? Barangkali ada yang mau sharing mungkin atau ada yang mau ditanyakan baik tadi mungkin ada yang baru datang atau agak terlambat mungkin tadi masuk terkait Abua bolehlah apapun lah ya bundanya Teteh Ibnati ya. Bebas kalau sekarang sesinya bebas, nggak ada tema, nggak ada apa ya. Bebas. Apa aja. Mau unek-unek, mau apa. Bebas. Izin Bunda mau Iya, bertanya. Iya. boleh. Bundanya AA Syafiq. Iya, terima kasih waktunya. Cuma mau minta sharing tentang itu ya, yang kegiatan anak-anak dalam beberapa hari ini. Ini kan yang pertama juga ya buat saya. Maaf, nggak on cam. Seperti apa sih kegiatannya? Mungkin tadi juga sudah ada bunda-bunda sama ayah yang sudah ikut gitu ya. Sidang portofolio ya namanya. Mungkin bisa share karena besok pagi ini udah giliran kita. Saya ini yang pertama soalnya. Seperti apa kegiatannya gitu mungkin bisa di-share. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama saya juga kali pertama nanti besok kebagian ini ya sidang portofolionya Teteh Kana.
bisa Bunda Ibnati lagi mungkin punya pengalaman ya, atau nanti bisa ditambah juga sama bundanya Teteh Adalia. Nah, enggak, silakan Bunda. Kalau untuk ini ya apa sidang ya namanya sidang portofolio itu biasanya kan ada itu di anak-anak itu kan dibagi beberapa room ya. Kalau ada yang pagi, siang, terus ada yang room A, B gitu. Biasanya sih simple aja sih biasanya anak-anak presentasi bergiliran nanti ada pertanyaan dari kan ada kalau yang di bagian atas itu ada abah ambu ya. Nah, itu abah ambu penguji. Jadi kalau yang atasnya itu ada nama abah ambu itu ada abah ambu penguji. Nah, biasanya nanti dari abah ambu penguji ngasih feedback berupa saran, pertanyaan, biasanya bebas sih tergantung yang pengujinya. Nah, setelah dari abah ambu nanti orang tuanya dikasih kesempatan juga ngasih feedback eh, bebas bisa berupa saran, apresiasi atau apa gitu. Jadi gitu dibagi dua itu aja anak-anak presentasi nanti Abah Ambu penguji ngasih feedback lalu kita dikasih kesempatan ngasih feedback juga. Seperti itu Pak gambarannya Oh, biasanya Kayak sih. Mm-mm. Tapi kayak yang sidang kayak kalau ini skripsi teh. skripsi ya. skripsi ya itulah Iya, jadi mini sidang skripsi. mini skripsi itu teh. Jadi Ya, betul. anak-anak kayak kalau dulu kan apa pendahuluan bab 1 gitu kan, terus intinya anak itu nulisnya apa, dia mengambil materi apa, kemudian kan kalau kita ada apa feel, terus apa sampai do gitu kan. Nah, Sama share. imagine, do share gitu. Nah, nanti dari orang tua menanggapi apakah ada yang perlu diperbaiki atau enggak gitu. Kalau diperbaiki nanti sama abah ambu pendamping itu diperbaiki gitu. Jadi ya kayak skripsi aja, mini skripsi. Oke. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Bunda-Bunda Iya, informasinya. Sama-sama. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, Amin, amin. amin. Oke, ada lagi barangkali dari ayah atau bunda yang mau apa disampaikan atau ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab atau mungkin kita tampung dulu gitu ya. Silahkan karena mumpung mumpung apa momennya ada gitu ya, kesempatannya ada sekarang kita bisa berkomunikasi bertatap muka walau lewat Zoom. Paling tidak apa silahkan ayah bunda boleh menanyakan apapun lah, bebas bebas. Saya juga banyak Ini pertanyaan sih, tapi mau kan nunggu tanya, yang lain ya. Boleh boleh ya, silakan bunda. kalau nanti tanggal 23 itu Mm, harus semua hadir orang mm, tuanya atau gimana? mm. Atau Oh, diperwakilakan salah satu? oke oke boleh bunda. Eh, ya. Biasanya sih ini yang hadir itu eh, sebenarnya dari PWA itu tidak mewajibkan ya sebenarnya itu orang tuanya harus hadir. Cuma pernah waktu itu Abah Irfan apa, tidak mewajibkan, cuma beliau pernah cerita gitu ya. Jadi Iya. betapa besarnya arti kehadiran orang tua ketika anaknya ada momen gitu ya. Jadi Abah Irfan itu pernah dulu ngasih cerita gitu ketika anak bahkan kemarin itu sempat kalau nggak salah tahun kemarin itu di semester kedua jadi anaknya itu kan jadi pembawa acara. Nah, ternyata ayah bundanya itu berhalangan hadir, dia malah nangis gitu nggak jadi nggak jadi pembawa acara. Jadi abis dari situ dibahas lagi sama Abah Irfan itu kemarin sempat dibahas lagi. Jadi betapa walaupun seperti sepele gitu ya kadang kan ada ayah bunda yang emang berhalangan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa dan tidak mewajibkan sih orang tua itu. PWA itu tidak mewajibkan, cuma Abah Ipan itu pernah gitu itu ngasih gambaran gimana betapa berartinya gitu anak-anak ketika ketika momen awarding day itu orang tuanya hadir gitu. Tapi sebenarnya ada juga sih yang suka kadang karena mungkin berhalangan dan tidak bisa ditinggalkan
kepentingannya atau ada yang barangkali ada yang lagi sakit sih nggak apa-apa sih sebenarnya mah. Kayak itu aja, kayak temannya itu kan dari Pontianak, temannya kakaknya Ibnati itu, beliau itu jarang, cuma pasti ketika itu ketika pas acara dia langsung video call. Jadi ketika ngebagiin apa langsung video call gitu. Dia difasilitasi sama ayah bunda yang lain. Jadi pas lagi botram aja langsung video call. Jadi pas selama botram itu dia ini ikutan botram gitu, ikutan makan jarak jauh seperti gitu. Virtual. Live streaming virtual. Seperti itu barangkali gambarannya sih seperti itu, Bunda. Iya. Ya, saya Ini sih bingung juga untuk misalnya di sana teh ada ini nggak ya, ada kayak penginapan gitu. Oh iya. Kalau di situ ada paling ya kalau di ini biasanya kalau dulu itu pernah. Jadi kan di GSI itu ada beberapa abah ambu yang punya rumah ya. Terus ada juga yang rumahnya itu kosong. Nah, biasanya itu abah ambu suka ada jadi homestay gitu. Jadi rumahnya itu dipakai homestay gitu. Bisa biasanya ada jadi di sekitaran di perumahan GSI gitu. Kalau mau nginep di rumah saya juga boleh, Bun. Kosong tinggal berdua sama adanya. Biasanya ini, Bun, dari Apwa biasanya ada informasi penginapan, ada Bun. juga, ya, betul. Oh, nanti ada ya. Biasanya suka di-share, yang sekitaran sana atau di Bumi Kayu ya. Apa sih namanya itu? Homestay-nya PWA itu. Joglo. Bumi Kayu itu juga ada. Rumah Joglo ya, itu bisa di situ. Terus untuk yang ini Bun, biasa bukan biasanya, ada yang orang tuanya itu terpisah, jadi tidak harus barengan di satu tempat, tapi kadang ayahnya di kantor, ibunya di mana, di rumah, atau dua-duanya di kantor itu ikut nge-zoom semua waktu sidang portofolio. Tapi ada juga yang cuma diwakilkan. Gitu. Cuman memang disarankan ini mah biar meskipun online hadir kan, kita udah jauh-jauh hari dikasih jadwal gitu ya. Ya itu kata Bunda Imrati, ada yang sampai nangis tuh bener. Jadi ini aja kasihan gitu, kasihan. Gitu. Oke. Cukup jelas ya Bundanya Teteh Akila ya. Iya. Oke. Ada lagi barangkali dari ayah ada ayah yang hadir atau Bunda boleh. Silakan, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Saya mau nanya, boleh kali ya? Boleh. 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 Jadi ya sambil nunggu yang lain mungkin ya juga pengen nanya. Kan PWA tuh mau ada kegiatan apa Bun yang camp-camp itu buat nanti akhir tahun? Seller, holiday camp. Holiday camp. Holiday camp ya, oke, holiday camp. Itu biasanya AATT itu kalau setahu saya gitu ya, kalau dulu suka ngikutin PWA, suka jadi panitia juga ya Bun ya? Atau jadi kakak pembimbing dan lain-lain tuh biasanya sudah mulai dilibatkan nggak ya kalau kelas 7 gitu? Ya. Jadi itu justru sebenarnya itu yang pencetus ya, foundernya itu sebenarnya AATT. Jadi emang bukan saya yang ngadainnya itu. Jadi dulu itu inisiatifnya itu pas angkatan kakaknya Ibnati, yang ngediriinnya itu anaknya Abah Irfan, Asidki. Ya. Jadi dia itu kan ngediriin Sailor namanya, santri Sailor ya. Ya. Nah, itu salah satu kegiatannya itu holiday camp. Jadi malah Abah Ambu yang jadi pendampingnya itu. Jadi malah jadi AATT-nya yang jadi yang ngadain acaranya lah gitu. Kalau sekarang Sailor sama ada yang kalau di SMA kan
Iya itu kan sistemnya itu kayak kayak bikin perusahaan ya anak-anak. Nah, jadi ada salah satu namanya buat buat trainer. Jadi ada talent AATT yang dia di ini teh di fokusnya itu di trainer. Nah, itu dilibatkan. Jadi sekarang jadi dua dua komunitas gitu kalau sekarang. Justru malah AATT yang ngadain acaranya itu. Oke. Ya, Ya abunya makanya yang saya tuh udah siap-siap aja nanti kalau misalkan Teteh karena ternyata liburnya dipakai untuk jadi kepanitiaan gitu ya. Jadi memang biasanya iya. itu Jadi kan ada panitia yang pendiri itu panitia inti, ada juga yang nanti diajakin buat ini, buat jadi apa sih istilahnya itu ya, yang volunteer gitu apa ya? volunteer ya ya ya. Biasanya suka. Ada juga Iya. kalau semisal kelas 7 itu kayak kemarin kan waktu anak-anak kita camp Baru ya masuk yang ya. waktu pertama. Biasanya kan ada kelas 7 itu yang dilibatin jadi panitia Iya. juga tuh Iya. ditawarin biasanya. Itu jadi ngelatih buat leadershipnya itu anak-anak dari situ sih. Alhamdulillah. Malah malah AAT teh yang jadi pencetusnya itu. Alhamdulillah udah punya itu. Iya. Jadi kesempatan itu buat siapa aja ya, walaupun Iya. mereka baru gitu ya, Iya. hitungannya baru. Biasanya dia ditawarin jadi volunteer kalau nggak salah. Kalau jadi tiap tiap kelas itu ada volunteernya buat mendampingi gitu ya. Biasanya gitu. Yang itunya kan pondernya cuma 7 orang kalau nggak salah itu. Selain ASIDK itu cuma 7. Oh Nah, iya. yang lainnya itu volunteer kebanyakannya dari per kelas ada gitu yang yang mewakili. Iya nih bundanya AA Vano ya. Ada volunteer Bumi anak-anak ditawari iya. Jadi memang Iya. apa terkait acara apapun ya di PWA gitu, semua anak-anak memang dilibatkan secara Betul. langsung maupun tidak langsung gitu. Jadi ditawari gitu ya, konsepnya ditawari. Jadi apa? Jangan kaget nanti misalkan ayah bunda tahu-tahu anak-anak belum mau pulang gitu ya, Iya. atau pengen balik lagi gitu. Betul. Kayak ini aja kayak kakaknya Teh Ibnati itu yang lain kan liburnya itu 2 minggu 3 minggu. Dia paling berapa hari di rumahnya itu. Habis gitu kan di PWA ada acara. Nah, habis di Iya. PWA itu habis ke rumah, Bu Iya. ada ngumpul sailor di Bandung 2 hari 3 hari. Udah kemana aja. Padahal Iya. ibunya itu berharap, aduh ini pingin ngumpul sama anak. Dia udah bisa ini sendiri, udah Iya. udah bisa berangkat sendiri, naik kereta sendiri, malah pesen segala tiketnya itu udah Semuanya sendiri sendiri ya. sendiri sekarang. Oke, Masya Allah. Udah sendiri. Iya. Bunda Punten mau tanya. Iya, Boleh. boleh silakan. Kalau misalkan pas yang abis sharing day itu, awarding day itu nanti pas pulang tuh barang-barang pada dibawain atau kayak gimana ya? Atau misalkan kayak waktu itu kan, ini kan berarti kan asrama dipakai buat WAHC ya. Iya, Terus betul. apa sih namanya? Kalau yang tahun sebelumnya kan kalau yang pas pertengahan itu kalau nggak salah yang anak-anak itu yang WAHC-nya itu nggak di asrama karena masih ada anak yang sekolah. Cuman kan sekarang pas anak-anak libur ya, terus Ya. Barang-barang itu dibawa pulang atau gimana? Terus kemarin tuh sempat tanya soal lemari karena kan sempat berkaitan tentang keamanan itu loh, Bun. Iya. Berapa kali hilang di asrama itu kan hilang uang dan itu teh kayak memanfaatkan situasi gitu. Jadi pas kondisi mati listrik, CCTV nggak nyala, uang teh tiba-tiba hilang aja gitu. Oke. Nah, saya bilang kan, kenapa nggak dimasukin lemari aja? Kan lemarinya udah ada kuncinya. Lah kuncinya juga katanya bisa dipakainya random. Jadi misalkan kunci Avano itu bisa dibuka pakai kuncinya AA Syafiq misalkan atau AA yang lain. Jadi ya dari segi keamanannya juga kan kurang gitu. Nah, seperti itu. Biasanya gimana? Apakah memang anak-anak diminta untuk beres-beres full semuanya dibawain pulang dulu nanti dibawa lagi tanggal 6 atau tanggal 7 gitu ya. Seperti itu atau gimana Bun biasanya gitu. Terus kalau misalkan untuk yang WAHC itu setahu saya kemarin itu udah ada pembukaan program dari Ayo Main diminta untuk jadi volunteer. Sempat ditawari juga. Kalau anak saya kan memang kebenaran dia seneng yang kayak gitu-gitu dari seri 1 juga dari season 1 dia udah ngikut sampai yang kemarin tuh
sempat kekeh juga nanti juga bisa nginep di sana dulu. Nah, tapi pulangnya kan bingung ya. Tanggal 27 dia balik ke Semarangnya gimana gitu. Jadi ya, sempat nggak kami izinkan dulu gitu untuk yang sekarang. Nah, malah yang minta-minta tuh adeknya sekarang minta minta ikut camp juga. Oh, Tuh. Malah jadi kayak nagih ya. ya. Sifatnya itu kayak nagih seperti itu. Nah, itu sih yang terutama sih untuk safety di asrama selama anak-anak liburan itu seperti apa gitu. Atur Iya. nuhun, mudah-mudahan ada pencerahan Bunda Iya. apa namanya Ibnati sama Bunda Aza. Atur nuhun. Iya, sama-sama. Iya, betul. Memang kalau terkait keamanan, saya juga sempat nanya juga sebetulnya sama Teteh Kana ya terkait lemari gitu. Kunci lemari itu memang di Putri juga sama, Bun. Bisa katanya bisa berjamaah gitu. Jadi kuncinya bisa dipakai semua lemari bisa gitu, bisa dipakai. Jadi memang mungkin nanti jadi masukan juga kali ya terkait kunci di lemari. Mungkin ada tanggapan atau pengalaman mungkin terkait libur semester gitu ya. Apakah memang kita harus bawa semua barang itu pulang atau seperti apa? Mangga mungkin ada tanggapannya dari bundanya Teteh Ibnati. Ya, kalau untuk barang, biasanya malah kalau dari pihak PWA malah mewajibkan. Jadi kalau barang-barang itu malah harus dibawa pulang semuanya, termasuk Oke. mau bantal. Jadi yang dibawa yang dibawa ketika masuk itu pas pertama masuk itu pas semester libur semester itu semester pertama sama libur semester kedua biasanya itu diwajibkan untuk dibawa. Jadi pertimbangannya itu pertama, jadi semuanya harus disterilkan seperti seperti kayak bantal guling kan kadang-kadang anaknya selama di situ kan bukan bukan mungkin lagi kayaknya nggak pernah dijemur deh kayaknya ya. Iya, iya, iya. Jadi biasanya itu untuk jadi pertimbangannya itu untuk segi kesehatan yang pertama. Yang kedua mungkin kan ayah bunda mengenal kan kalau di PWA itu ada seni beres-beres gitu ya, yang jadi kalau barang anak-anak itu disebut sapi gitu ya, itu biasanya itu dimanfaatkan ketika dibawa pulang itu untuk memilah mana yang sapinya yang udah mati, yang udah mulai ternyata ternyata harus diganti gitu ya. Terus kan ada kadang ada yang ternyata udah semisal label namanya udah copot atau apa gitu nah, untuk mensortir lagi gunanya. Terus ada juga malah ada yang berkurang, ada juga yang bertambah gitu dari yang diharuskan. Jadi itu Iya, iya. gunanya ketika pas masuk lagi itu seperti baru lagi masuk gitu ya, baik dari kebersihannya, dari listnya itu harus sesuai lagi. Jadi nanti pas ketika masuk seperti masuk awal di list lagi yang harus dibawa nanti dicek lagi. Cuma biasanya pertimbangannya kalau kemarin itu sempat ada keluhan gitu dari yang jauh dari rumahnya yang jauh masa harus aduh Bawa. riringkit deh Iya, mesti bawa-bawa repot-repot lagi lagi ya. biasanya. Iya. Eh, biasanya sih dari yang kayak apa tuh selimut, bantal, kayak bantal guling kan kayaknya agak repot gitu harus dibawa-bawa. Biasanya kemarin itu ada solusi. Jadi kan di PWA itu ada yang di E11 ya, sama 11 ya. ada yang sama yang sebelahnya. Biasanya ada yang buat penitipan. Jadi dibersihin dulu, tapi dalam kondisi bersih. Jadi kayak bantal guling. Kalau ada yang memungkinkan barang yang tidak bisa dibawa gitu ya, semisal bantal guling yang kemarin itu yang banyak dikeluhkan sih bantal guling. Jadi tidak memungkinkan dibawa pulang. Itu biasanya dibersihkan dulu sama anak-anak. Nanti dipakum ada alat vakum abah alam kalau abah nyanyi kalau nggak salah tuh kemarin itu. Jadi dipakum nanti dititipin di E11 kalau nggak salah itu. Kalau kemarin sih difasilitasi gitu ya, tapi nggak tahu nanti kebijakan. Biasanya sih kalau di PWA kan dinamis ya. Makanya walaupun nih saya kan dari angkatan 1, tapi sampai sekarang itu masih terus belajar karena dinamis terus gitu ya. Peraturannya itu masih harus diperhatiin. Oh ini aturan sekarang gimana? Nanti mungkin itu sekedar gambaran yang sudah-sudah ya. Tapi nggak tahu nih nanti nih peraturan sekarang gimana. Tapi biasanya sih udah lama seperti itu gitu peraturannya. Jadi semuanya harus dibawa sampai loker itu yang apa wadah-wadahnya itu dibawa juga. Kalau
biasanya sih jadi harus benar-benar dikosongin gitu. Jadi nah itu tujuan yang lainnya juga itu buat ini kayak semisal lemari yang udah kayak apa kuncinya rusak atau apa nanti dibenerin gitu ya untuk perbaikan juga barang-barang atau mungkin yang ada di asrama. Seperti itu mungkin gambaran ininya. Tapi nanti barangkali kayaknya ada pengumuman deh sebelumnya. Biasanya Barangkali akan ada sementara informasi ya Bunda ya. Pasti akan ada informasi ya. Halo? ya. Kabayang Bun, abdi mohon ke Bun. aya mobil. Kita Iya. rencana mohon. Ya rencana teh mau pakai kereta gitu saya ke sana. Iya. Terus pulangnya nggak tahu naik bis nggak tahu apa. Ada Punten, juga Bun. gini Bun. Itu Nah itu salah satu ini contohnya selain yang dititip di situ ada juga kalau kalau saya juga kan punya teman anaknya itu kelas 8. Anaknya itulah biasanya itu barangnya dititipin di rumah saya. Nanti tapi dalam keadaan bersih. Nanti pas ketika beliau kembali lagi ke PA tinggal ngangkut lagi dari rumah kan dekat dari rumah saya gitu. Nah, sekarang juga sangat terbuka lebar untuk semisal ada yang aduh repot sih kalau bawa-bawa barang boleh dititipin di rumah. Boleh banget. di paling mana gitu Bun, Bu Mina? Di Pemda sekitar ya? Pemda. Pemda. Iya, di Pemda. Jadi kalau dari rumah ke PWA Lewat. itu sekitar 20 menitan lah. 15-20 menitan. Cuma kalau sekarang suka lama itu karena macet. Macet itu pembangunan jalan. Jadi kayaknya 30 menitan gitu. Sepertinya kami booking duluan nih, Bunda. Booking duluan ya, Bunda. Jauh. Nanti apa? Di Ya termasuk rumah itu. ayahnya AA Safwan ya. Ini juga yang Iya, jauh nggak boleh. mungkin dibawa ke Batam ya. Masa gitu kan kebanyakan gitu jadi dititip ada nah itu yang temennya itu juga temennya kakak Taib nanti itu di ini di beliau kan di Pontianak itu biasanya dititipin jadi yang di situ yang di rumah nyewa apa gimana gitu ya jadi kan di sana banyak yang disewain jadi semisal beberapa anak nyewa bareng-bareng gitu kan kalau bareng-bareng kan bisa lebih ringan kali ya. Nah, di situ dititipin gitu. Cuma kalau PWA sih biasanya masih bisa berkompromi cuma dengan catatan semisal itu kan tujuan utamanya dibawa pulang itu tidak ini ya. Jadi terlaksana gitu. Kayak semisal kenapa harus dibawa pulang kan harus bersih, steril. Nah, kalaupun semisal dititip, nah itu dipastikan tujuan itu tidak ini, jadi jangan sembarang udah nitip dalam keadaan kotor, ternyata pas balik lagi tidak steril atau gimana gitu. Nah itu asalkan tujuan PWA-nya tidak ini ya, tidak melenceng gitu, tidak melenceng dari tujuan PWA, kayaknya masih bisa ini disiasati sih sebenarnya gitu. Oke, ada lagi ayah bunda barangkali tadi ada yang bundanya Teteh Ratu mungkin tadi Resen ya atau siapa ya tadi saya lupa. Aku juga lupa tadi siapa ya? Siapa ya Resen tadi? Tadi aku, tapi udah. Oh iya, bundanya Iya. Teteh Alif. Ya, Alif, Alif maaf. Ya, Punten baru gabung tadi. Iya, Ketiduran. Enggak. Gimana Bunda? Iya, tadi teh pertanyaannya hampir sama. Mau tentang barang karena kemarin teh Alif teh bilang katanya karena asramanya mau dipakai buat sailor. Jadi barang-barang nggak boleh ada di luar. Termasuk ember, gayung, selimut, katanya gitu kan. Terus saya tanya ke AA, katanya ke AA apa ada bisa dititip di kantor nggak? Terus AA-nya nggak tahu, tapi katanya kalau kelas 8 mah di rumahnya abah siapa gitu. Karena rumahnya di situ gitu. Nah, tadi teh sebenarnya pertanyaannya sama, tapi udah terjawab sih. Oh, oke. Berarti nanyanya ke itu aja ya, ke Ambu atau ke Abah pembina kali ya. Iya. Boleh. Nanti kita coba itu juga ya. Tanyakan juga paling ya Bunda ya.
Iya, Iya, iya. berarti Iya ya. betul. Oke. Ada lagi barangkali yang lain atau eh yang ingin didiskusikan, boleh silakan. Sudah mulai. Izin menambahkan, Bun. Iya, boleh. Setahu dulu pernah karena Azizah itu yang terakhir sekali pulang. Waktu itu bukan semesteran sih, tapi libur 2 bulanan itu. Jadi anak yang terakhir pulang itu punya tugas menutup semua, jadi dikunci asrama itu dikunci sama anak-anak itu. Terus kuncinya diserahkan ke abah ambu yang pembina gitu ya. Nah, tapi memang barang-barang itu selalu, jadi kalau PWA anak-anak libur pulang ke rumah itu udah berasa mudik, ke sana ke sini bawa bantal guling aja pokoknya mah gitu. Nah memang benar kata Bunda Ibnati itu teh untuk menyortir lagi sapi mana yang sakit harus dibengkelin dulu, harus dibawa dulu ke rumah diobatin, bawa lagi sapi yang sehat gitu dulu tujuan PWA teh. Dan memang jadi beneran kayak orang mudik aja. Kebayang dulu waktu saya anak 1, oke, masih ada tempat buat duduk. Sekarang anak 2, wassalam. Saya bilang, aduh. Ya, 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 ya. Jadi ada tujuannya ya, bukan Iya betul. sekedar bawa pulang semuanya Bawa. karena mau dipakai acara. Jadi bukan tujuannya, hanya karena ini mau dipakai sapi. ini. Enggak sih, enggak seperti itu. Jadi ada alasannya, cuma kalau enaknya di PWA itu tidak mau memberatkan. Jadi kalau semisal ternyata ini tidak memungkinkan gitu. Karena terkendala jarak gitu ya. Itu asalkan tujuan utamanya itu tercapai itu sih nggak apa-apa. Apalagi kalau misal nih kan solusinya kayak misal tanggal 23 nih mau pulang. Nah, ini aja di laundry semuanya gitu. Pakaiannya atau apa gitu di laundry semuanya, nanti bisa dititipin. Dipastiin juga sebelum minggu sekarang nih kan terakhir ini ya video call sama anak-anak ya minggu sekarang. Nah, dipastiin. Jadi semisal ada barang nanti disortir, barang yang masih layak pakai nanti bisa dibawa balik lagi, nah bisa dititipin gitu. Kalau semisal ternyata tidak memungkinkan lagi seperti tadi yang istilahnya sapinya udah sakit gitu ya, harus diperbaiki atau apa, nah itu disortir. Jadi minggu sekarang mungkin dipakai sama ayah bunda untuk bilang ke anaknya ketika nanti ada gadget time ya. Jadi dipersiapkan minggu sekarang kan tinggal seminggu lagi. Nah itu udah waktunya beres-beres sih anak-anak, biasanya nanti pertama disortir mana yang memungkinkan dititipin atau disimpan gitu ya, mana yang emang benar harus dibawa gitu ya. Terus yang kedua dipastiin nih waktu seminggu terakhir itu dipastiin untuk mencuci gitu ya, di laundry semuanya diberesin. Jadi biasanya sih kendalanya yang PWA itu suka harus dibawa itu karena anak-anak seminggu sebelumnya tidak mempersiapkan. Jadi semuanya gitu. Jadi mau tidak mau walaupun semisal abah ambunya tinggalnya di situ ya tidak menerima karena dalam keadaan kotor kan gitu. Mau dititipin gimana gitu. Makanya mudah-mudahan sih nanti dikasih ada waktu buat seminggu lah anak-anak mempersiapkan packing lah gitu, mana yang mau dibawa, mana yang dititip gitu. Seperti itu barangkali Bun. Terutama sepatu Bun, sepatu kan mungkin kendalanya anak-anak di sana nyucinya juga nggak bisa kering. Nah itu tuh sepertinya memang harus dibawa sepatu tuh. Kalau yang pakaian bisa di laundry, bantal juga dicuci. Kalau saya mah biasanya dibawa pulang jadi dicuci bantalnya. Bukan cuma sarungnya aja. Jadi memang itu tujuan PWA itu semua harus dimandiin gitu. Si sapinya tuh harus dimandiin. Jadi pulang ke PWA itu seger katanya. Udah sehat lagi gitu. Iya. Gitu sih Bun. Oke. Iya, jadi terkait nanti pulang saat tanggal 23 itu ada baiknya memang saat pertemuan ada waktu gadget time kita bisa ngobrol dengan anak-anak ya,
nanti di hari Minggu ayah bunda bisa bantu tetehnya untuk mulai melis nih barang-barang mereka mungkin nanti ya supaya juga nggak tertinggal, semua bisa masuk bisa dipastikan gitu ya mana saja yang sekiranya kemungkinan bisa memang saya sih pasti PWA berharapnya kalau memang bisa dibawa pulang gitu ya. Tapi Ya, kalaupun ada kendala-kendala lain, misalkan datangnya tidak pakai kendaraan mungkin kendaraan umum dan lain-lain kan juga merepotkan juga sepertinya. Jadi nanti kita sama-sama bantulah ya sekiranya ayah bunda yang memang secara jarak agak kerepotan terkait penyimpanan. Jadi saling mengingatkan aja nanti ke ATT supaya terkait barang-barang apapun bisa dikondisikan sebelum tanggal 23 karena pasti anak-anak akan repot itu hari yang iya betul. hektik kayaknya kan mereka tampil dan lain-lain gitu ya biasanya lebih lengah gitu kadang aduh apa ini segala macam barangnya lupa mulai-mulai dicicil masuk tas mungkin mulai-mulai dicicil gitu ya mungkin itu terkait nanti teknis barang-barang yang ingin dibawa pulang gitu ya yang harus dibawa pulang. Oke, ada lagi mungkin dari ayah bunda sekarang kita sudah jam 9:18. Barangkali ada lagi yang perlu disampaikan. Mungkin satu orang lagi mungkin ya atau Ya, kata itu 10 menit lagi katanya Bu. Iya, 10 masih menit ada lagi waktu. Ya. ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Ya, karena kadang urusan-urusan teknis tuh kadang nggak disangka juga saya juga baru kepikiran, oh harus dibawa pulang ya, oh harus gini ya gitu ya. Jadi mangga yang masih pengen ditanya silahkan. Ya, ada? Atau bisa kita simpulkan sebelum ditutup? Iya. Boleh ya? Sepertinya gitu. Okay. Iya, sepertinya. Terus ini ada yang mau disampaikan sedikit aja, boleh. Bunda. Terkait kemarin kan sering ada ini ya, mudah-mudahan saya dipersingkat ininya. Sering banyak itu usulan, keluhan, saran, apresiasi banyak gitu ya di grup terkait hal itu. Saya malah senang gitu dari kemarin kan saya bilang justru ketika kita ngasih saran atau apa itu justru tandanya kita peduli ya, baik sama anak-anak maupun sama perkembangan PWA. Cuma mungkin ada satu yang bisa saya sharing gitu ya. Kalau di sebenarnya sih kita sih udah pada paham gitu ya kalau di PWA kan sistemnya itu salah satu yang ditekankannya itu baik anak-anak mau dari segi apapun itu gimana caranya kesadaran internal anak-anak gitu ya. Seperti yang kemarin yang di-share tentang ternyata kondisi di asrama waktu di asrama yang AAA ya. Sebenarnya itu yang saya bilang itu bagian dari proses gitu ya, bagian dari proses AAA dan kita pun orang tua jadi berproses juga gitu. Mudah-mudahan dan saya tekankan gitu sharing aja itu prosesnya itu bakalan panjang banget. Bahkan kakaknya Teteh Ibnati aja yang sekarang itu udah 5 tahun di sana itu sampai sekarang itu masih berproses gitu. Sampai jadi saya berharap ayah bunda selain membersamai anak-anaknya itu selain ini ya dilihat anak-anaknya ya kita juga berproses juga gitu ya. Dilihatnya itu prosesnya mudah-mudahan gitu dan setiap anak-anak itu berbeda-beda prosesnya itu ada yang tombolnya cepat ngegasnya cepet gitu dalam segala hal ada yang mungkin harus beradaptasinya agak lama ya mudah-mudahan sih saya berharap gitu dilihatnya itu dari itu bagian dari proses gitu dan percayalah bahwa kalau selama ini saya lihat itu kalau PW udah di tracknya yang
bagus gitu ya. Cuma saya juga bersyukur sih dan masih berharap ya tetap gitu kita walaupun sehebat apapun sistem di PWA tetap ada pengawasan. Nah, itu kita gunanya seperti kita gitu di ABUA. Tapi yang ingin saya tekankan itu kita membersamai anak-anak itu ya dilihatnya oh ini anak-anak lagi berproses gitu dan mudah-mudahan kesabarannya itu ini diperbanyak lagi. Banyakin gitu ininya. Soalnya saya sering bilang kalau semisal PWA itu mau cepat gitu ya, sebenarnya gampang gitu ya. Adain security, adain tukang bersih-bersih, bikin benteng apa gitu. Itu cepet gitu ya. Kondisi asrama akan bersih, semuanya akan bersih, anak-anak akan nurut karena ada aturan, mungkin karena dihukum. Tapi ya apa bedanya gitu PWA dengan yang lain kalau seperti itu gitu ya. Karena dan saya lihat sendiri di kakaknya Teh Ibnati karena dia dikasih bentengnya itu di dirinya sendiri. Jadi dimanapun sekarang dia itu mau di rumah mau di mana itu udah jadi habit, jadi udah kebiasaan gitu. Karena udah timbul kesadaran internalnya. Nah, itu yang diharapkan PWA. Jadi bukan hanya sementara, bukan hanya karena ada abah ambunya gitu. Bukan hanya karena lagi di PWA. Nah, itu tapi ya itu resikonya lama prosesnya. Mudah-mudahan sabarnya itu kita melihatnya itu lebih ini ya ditingkatkan lagi ya, ya mendampingi. Begitu barangkali maaf ini ngeganggu waktunya agak lama ya. Siap Bunda Teteh Ibnati hatur nuhun ya. Jadi memang kalau bisa kita simpulkan ya bersama tadi kita sudah ada 3 pembahasan. Yang pertama terkait sosialisasi bahwa akan ada pemilihan ketua ABUA dan kita minta partisipasi dari ayah bunda kelas 7 supaya bisa sama-sama menyukseskan acara nanti kegiatan pemilihan ABUA. Nanti secara teknisnya kita bisa sama-sama mengusulkan mungkin di grup siapa saja mungkin ya. Nanti mungkin balik lagi nanti ada pengajuan lah gitu ya. Mudah-mudahan siapapun nanti yang sekiranya bisa mewakili kelas 7 bisa ikut dalam proses pemilihan ketua ABUA. Nah, untuk yang kedua tadi terkait acara tanggal 23 Wording Day itu insya Allah kita bersilaturahmi langsung. Mudah-mudahan ayah bunda semua diberikan kesehatan, bisa kumpul semua, hadir semua 37 ayah dan bunda gitu ya, supaya bisa saling kenal, bisa saling bisa makan bareng nanti botram kalau bahasa Sundanya ngeriung ngumpul gitu ya. Nanti untuk teknis apa saja yang mungkin nanti disiapkan bisa kita obrolkan lagi. Yang ketiga tadi terkait sharing-sharing kegiatan atau pertanyaan-pertanyaan tadi kurang lebih sudah terjawab ya. Mungkin kalaupun ada usulan dan lain-lain terkait nanti kepulangan AATT, kita bisa sama-sama bantu mengingatkan juga kepada Abah Ambu juga urusan-urusan yang sifatnya mungkin bisa mengakomodir sekiranya ayah bunda yang agak jauh jaraknya untuk barang-barangnya mungkin ya nanti ya bisa dititipkan atau seperti apa gitu. Jadi saya rasa untuk malam ini acara kita bisa ditutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil